Ya, salam sehat semua rekan-rekan. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek kelas BM 185204 Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas E dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Taufik MSc IPU. Proyek kelas ini berjudul Evaluasi Manajemen Rantai Pasok pada Divisi Marine Operation PT XYZ untuk menghasilkan strategi pengembangan Control Tower. Proyek kelas ini disusun oleh kelompok nomor 3, yaitu saya sendiri, Richard Julius Malumbot, dengan Agus F. Sebastian Pangaribuan. Daftar isi terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari proyek kelas ini adalah manajemen rantai pasok, yang merupakan manajemen aktivitas, organisasi, proses, dan operasi yang berkaitan dengan semua pemangku kepentingan dari hilir hingga ke hulu. Rantai pasokan didefinisikan sebagai pengaturan antara entitas bisnis yang mandiri secara ekonomi tetapi saling terhubung, yang para pembuat keputusannya mencoba untuk menyelaraskan tindakan perusahaan individu sehingga kerjasama erat dan berkembang. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kualitas tata kelola manajemen rantai pasok pada divisi Marine Operation PT XYZ, yang bisnis usahanya fokus kepada sektor hulu minyak dan gas bumi, maka perlu adanya strategi pengembangan control tower. Supply chains are not static. They evolve and change in size, shape, and configuration, and in how they are coordinated, controlled, and managed. McCarthy 2016 menggambarkan bahwa dunia rantai pasok selalu berubah, mengikuti perkembangan dari pengguna dan teknologi. Control tower adalah termasuk orang, proses, cara baru bekerja, infrastruktur teknologi, dan data yang digabungkan untuk dapat membantu mengaktifkan perusahaan secara proaktif, mengatur seluruh pasokan fungsi, dan jaringan pasokan yang lebih luas untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan. Control tower pada divisi Marine PT XYZ berpotensi meningkatkan kompetitif, khususnya dalam pengambilan keputusan optimasi dan efisiensi yang berhubungan dengan kontrak cost recovery dan gross profit, dan pengambilan keputusan pada tahapan exploration, development, dan production. Rumusan masalah pada proyek kelas ini terbagi 3, yaitu nomor satunya, bagaimana cara mempersiapkan evaluasi manajemen rantai pasok pada divisi Marine PT XYZ. Yang kedua adalah bagaimana proses digitalisasi proses manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efektivitas proses dalam mencapai kebutuhan PT XYZ secara luas. Yang nomor tiganya, bagaimana strategi yang harus disusun agar PT XYZ dapat mengembangkan control tower. Tujuan penelitian, melakukan evaluasi tepat guna yang mempersiapkan digitalisasi proses manajemen rantai pasok dalam memenuhi kebutuhan PT XYZ. Yang kedua adalah mempersiapkan penerapan control tower dalam tata kelola divisi Marine PT XYZ yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bekerja. Manfaat penelitian. Dari proyek kelas ini ada 5 manfaat yang didapat. Manfaat pertama adalah PT XYZ mengetahui positioning manajemen rantai pasok pada divisi Marine Operation dan kaitannya dengan efektivitas kelurusan operasi pada divisi lain. Manfaat yang kedua, pengelolaan dan penyimpanan data dari manajemen rantai pasok dapat diperoleh secara efektif dan mempermudah proses jika ada audit eksternal atau internal. Yang ketiga, peningkatan kemampuan monitoring kegiatan manajemen rantai pasok dan mempermudah dalam mengelola manajemen risiko. Yang keempat, mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan data dan keputusan jika ada disrupsi operasi. Yang kelima, meningkatkan sustainable operation dan quality assurance pada PT XYZ. Kita menuju bab kedua, yaitu kajian pustaka dan dasar teori. Supply Chain Control Tower. Dalam mengelola keputusan operasional sehari-hari dalam manajemen rantai pasok, mengatur arus muatan beserta suku cadang, pendukung jarang dilakukan secara otomatis. Ambang batas untuk peringatan seringkali agak sewenang-wenang dan ditentukan oleh pemangku jabatan tertentu. Seringkali terlalu banyak peringatan yang dihasilkan saat mengelola data yang ada, sehingga dalam melakukan perencanaan tidak memiliki waktu untuk memeriksa semua peringatan.
Terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan biasanya menawarkan serangkaian kontrak layanan dengan berbagai kontrak kerja yang ada, pembahasan literatur dalam perencanaan operasional juga tergolong langka. Merasakan potensi gangguan yang akan datang lebih awal dari seluruh rantai pasok dengan menerapkan teknologi digital dan Internet of Things (IoT). Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menerapkan analitik lanjutan, termasuk teknik machine learning, untuk menganalisis implikasi urutan dari respon potensial terhadap gangguan. Dasar teori yang kedua adalah Sustainable Oil and Gas Supply Chain. Dalam studi ini, kami menggunakan model PASTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi praktik manajemen rantai pasok di industri minyak dan gas bumi. Menurut model PASTEL dapat digunakan untuk menilai bagaimana lingkungan makro perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas mereka. Misalnya, menunjukkan keuntungan menggunakan model PASTEL dalam membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. Seperti pada awal tahun 2000, rantai pasokan minyak dan gas menghadapi penundaan jadwal dan pembengkakan biaya karena kebijakan peraturan investasi dan kesulitan geopolitik. Pengangkutan komoditas dari AS ke wilayah lain melalui jalur pipa, jalan darat, dan tongkang terganggu karena kebijakan investasi yang dipengaruhi politik, yang memberlakukan batas operasional maksimum 50% dari total pasokan Amerika Serikat. Yang ketiga, Marine Operation Resilience. Industri marine masih dicirikan oleh standar perspektif dan pendekatan reaktif terkait keselamatan dan manajemen risiko. Penanganan terhadap kecelakaan laut telah dilakukan dalam otomatisasi, regulasi dan pelatihan berkelanjutan. Terlebih dalam industri minyak dan gas bumi, mengenal asosiasi OCMF, yaitu Oil Companies International Marine Forum, yang memberikan banyak guideline. Meskipun ini tidak salah, ini tidak menawarkan konsep yang lengkap, karena konsep ketahanan terhadap faktor eksternal dan internal masih cukup lemah. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, mengapa ada yang salah ketika kecelakaan terjadi? Pencarian penyebab dan penjelasan terus dilakukan. Teknofilia. Teknofilia didefinisikan sebagai daya tarik terhadap inovasi teknologi, khususnya terkait dengan minat dan keterbukaan pengguna terhadap teknologi baru. Dalam beberapa penelitian menyebutkan, teknofilia memiliki antusias yang tinggi pada saat produk dari teknologi baru belum hadir. Selanjutnya memandang produk teknologi baru sebagai keinginan untuk menemukan sesuatu yang inovatif dan unik, serta menjadi paham teknologi dan skeptis tentang inovatif dari suatu teknologi, sehingga mendorong keinginan untuk menggunakan secara maksimal. Teknofilia didefinisikan tidak hanya sebagai daya tarik terhadap teknologi baru, tapi juga sebagai keinginan untuk menggunakan teknologi baru tersebut. Karyawan dengan minat inovasi tinggi akan sangat tertarik untuk menggunakan teknologi baru. Yang terakhir adalah Teknologi Acceptance Model TAM. Model penerimaan teknologi TAM dikembangkan oleh Davis 1989. Adalah model yang berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang baru diterapkan. Untuk saat ini, TAM merupakan salah satu kontribusi teoritis yang paling penting terhadap penerimaan dan penggunaan suatu sistem informasi. Banyak penelitian telah meneliti ulang, memperluas, dan menggunakan TAM. TAM sebenarnya diadopsi oleh model teori tindakan, yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna teknologi, terlebih untuk control tower, akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan kesehariannya, sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi. Sehingga, alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi menjadi tindakan perilaku orang tersebut, sebagai tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. Halo, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan presentase yang dibawakan oleh teman saya, Saudara Richard. Jadi presentasi yang dibawakan oleh Saudara Richard itu membahas tentang apa sih? Membahas tentang control tower, ya. Jadi control tower itu apa? Control tower itu adalah aplikasi atau platform yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan data-data terkait dengan pengiriman kalau kami produknya atau komoditasnya adalah kondensat, ya. Pengiriman kondensat ke dalam kapal.
Nah, di mana dalam proses pengiriman tersebut ya, itu ada banyak data, data-data yang diperlukan. Contohnya adalah data volume kondensat yang sudah dimasukkan ke dalam kapal, kemudian data kapan barang itu masuk ke dalam kapal, kapan kapal itu akan berangkat, kemudian kapan kapal pembeli akan datang ke dalam kapal yang berfungsi untuk menjual, seperti itu. Data-data itu berasal dari data internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu platform yang bernama control tower tadi, ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang metode penelitiannya, ya. Sebelum saya membahas tentang metode penelitian, saya akan coba awali dulu dengan yang namanya adalah bisnis model canvas dari control tower ini. Nah, seperti kita ketahui, bisnis model canvas ini berisi konsep, ya. Konsep dari apa sih sebenarnya eh, pentingnya control tower ini, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri komponen-komponen dari bisnis model canvas ini terdiri dari beberapa elemen. Tetapi karena control tower ini digunakan oleh internal perusahaan atau di sini yang bernama PT XYZ, maka kami akan mengisi komponen-komponen yang sesuai dengan karakteristik bisnis daripada control tower ini sendiri, ya. Nah, sekarang kita berbicara dulu tentang key partners. Siapa sih pihak-pihak yang akan menggunakan control tower ini atau kepada siapa sih control tower ini berguna? Nah, key partnersnya adalah semua pegawai divisi Marine Operation PT XYZ. Nah, divisi Marine Operation ini sendiri adalah atau bertugas mengarrange kapal, kemudian tugasnya apa lagi? Tugasnya adalah mendistribusikan komoditas yang berupa kondensat tadi ke dalam kapal, kayak gitu. Nah, kemudian key activities-nya apa? Key activities di dalam control tower adalah dia mengkonsolidasikan data yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu data internal maupun data eksternal. Data eksternal contohnya adalah data yang dikirim oleh shipping company atau data yang dikirim oleh customer, dia mau beli berapa meter kubik atau berapa liter kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah data internal. Kapan misal kondensat itu didistribusikan ke dalam kapal atau berapa volumenya kondensat itu yang didistribusikan ke dalam kapal seperti itu. Nah, data yang dikonsolidasikan tersebut ditujukan untuk apa? Untuk dilakukan analisis. Gunanya apa? Gunanya itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, key resources-nya apa? Pastinya dalam membangun sebuah aplikasi butuh dana yang tidak sedikit seperti itu. Tetapi kembali lagi setelah aplikasi tersebut berhasil diwujudkan, maka key resources-nya akan berubah dari kebutuhan akan dana menjadi kebutuhan akan data. Nah, aplikasi control tower ini akan berfungsi secara optimal ketika dia bisa mendapatkan data internal maupun data eksternal secara optimal juga. Kemudian selanjutnya berbicara tentang value preposition. Nah, sebenarnya apa sih yang paling diinginkan dari adanya control tower ini? Ya pastinya adalah efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Tadi kita berbicara tentang data, maka ketika data tersebut tersentralisasi, ya, nah maka pihak yang membutuhkan untuk mengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, pasti kan? Pastinya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini mengambil data dari Excel yang berbeda-beda, pastinya kan akan lama dalam pengambilan keputusan. Dan sebagai manusia pastinya nanti akan semakin banyak datanya, di mana datanya tersimpan terpisah-pisah, pastinya nanti kesalahan yang timbul itu pasti akan berpotensi akan lebih tinggi. Makanya di sini value proposition-nya juga berbicara tentang efektivitas pengambilan keputusan seperti itu, ya. Nah, inilah elemen-elemen dalam bisnis model canvas yang menjadi konsep, ya, konsep dalam pembuatan atau eksistensi daripada control tower ini sendiri, ya. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya control tower ini filosofinya bagaimana. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah membangun control tower, maka apa sih yang faktor-faktor atau variabel-variabel yang membuat orang itu mau menggunakan control tower ini? Kan ketika kita udah buat tapi nggak digunakan kan sayang banget seperti itu. Apalagi membutuhkan uang yang banyak. Dan nanti di dalam pertanyaan yang tadi
itu juga akan bermuara ke bagaimana sih sebenarnya eh, cara untuk mengembangkan aplikasi control tower ini sendiri seperti itu ya. Makanya kita tidak cukup hanya dengan menggunakan business model Canvas. Kita perlu menggunakan metode lainnya yang merupakan inti atau core daripada penelitian ini ya, yaitu menggunakan metode TAM namanya atau teknologi acceptance model ya. Jadi tujuan daripada penelitian, tadi kan saya bilang penelitian ini sebenarnya core-nya itu adalah membahas terkait dengan metode TAM ya. Walaupun diawali tadi dengan business model Canvas, dari kita tahu filosofi daripada em, control tower ini. Nah, tujuan daripada penelitian adalah menentukan variabel eksternal yang mempengaruhi perceived usefulness dan perceived easy of use yang juga akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung ya terhadap intention to use atau kemauan untuk menggunakan ya dengan pendekatan konsep teknologi acceptance model atas sistem teknologi control tower di mana objek penelitiannya tadi PTXYZ ya. Kemudian tahapan penelitiannya apa? Yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua itu adalah studi literatur, yang ketiga perancangan desain penelitian dan membangun hipotesis, yang keempat itu adalah membangun hipotesis, yang kelima membuat kuesioner penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, dan juga diakhiri dengan yang namanya adalah kesimpulan. Ya. Nah, sekarang model penelitiannya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Penelitian ini menggunakan model teknologi acceptance model atau TAM ya. Di mana pada TAM ini kita menggunakan dua variabel. Yang pertama itu adalah variabel independen, yang kedua itu adalah variabel independen. Variabel dependent. Nah, variabel independen tersebut, variabel bebas, itu dibagi ke dalam beberapa hal, ke dalam beberapa variabel. Yang pertama adalah perceived easy of use, yang kedua perceived usefulness, yang ketiga kemampuan teknologi, yang keempat biaya teknologi, yang kelima karakter organisasi, yang keenam itu adalah karakter pengguna di mana variabel terikatnya itu terdiri atas intention to use, ya, seperti itu. Nah, kemudian hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama itu adalah kemampuan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness. Yang kedua, biaya teknologi memiliki pengaruh negatif terhadap intention to use. Kemudian hipotesis ketiga, karakter organisasi memiliki pengaruh positif terhadap perceived ease of use. Kemudian hipotesis keempat, karakter pengguna memiliki pengaruh positif terhadap perceived ease of use. Hipotesis kelima, perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness. Kemudian hipotesis keenam, perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap intention to use. Kemudian hipotesis ketujuh, perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap intention to use. Nah, jadi ada 7 hipotesis yang ada di dalam penelitian kami ini. Seperti itu. Nah, tadi kan berbicara tentang ada kemampuan teknologi, ada biaya teknologi, ada karakter pengguna, karakter organisasi. Jadi ini merupakan variabel kan, variabel yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, setiap variabel itu mempunyai indikator-indikator masing-masing ya. Variabel kemampuan teknologi, indikatornya terdiri atas transformasi digital, real-time data, data terintegrasi, dan dashboard monitoring. Kemudian variabel biaya teknologi, indikatornya itu adalah biaya investasi, biaya pelatihan, kemudian biaya operasional. Karakter pengguna, indikatornya adalah self-efficacy, kemudian kepercayaan, kenyamanan, dan keterbukaan. Variabel karakter organisasi, indikatornya adalah dukungan pimpinan, budaya organisasi, dan juga ukuran organisasi. Perceived usefulness, indikatornya adalah kegunaan sistem, penyelesaian cepat, produktivitas meningkat, kerja lebih mudah. Variabel intention to use, indikatornya adalah mengadopsi, implementasi, dan juga penggunaan reguler. Sedangkan perceived ease of use, indikatornya adalah mudah dipahami, mudah dipelajari, dan juga
fleksibel. Nah, sekarang bagian terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya model pengumpulan datanya. Jadi, penelitian ini menggunakan metode survei. Jadi nanti ketika penelitian ini akan berlangsung, kami akan menyebarkan kuesioner ya yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan variabel-variabel yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kami juga akan melakukan observasi ya. Nah, objeknya siapa? Objeknya itu adalah pengguna aplikasi control tower tadi ya. Nah, kemudian dari populasi pengguna diambil sampel ya, jadi nggak semua. Sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling ya. Nah, kemudian penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka sampel untuk penelitian ini kami tetapkan sebesar 45. Ya, tadi sekali lagi ya, penentuan sampling ini jumlah sampel itu menggunakan rumus Lovin ya. Nah, nanti kami akan menyebarkan kuesioner nih ke dalam 45 responden ya dengan margin of error sebesar 5% atau 0,05. Kemudian kuesioner-kuesioner tadi akan diisi oleh uh, oleh orang yang termasuk ke dalam sampel tadi ya, di mana mereka itu untuk setiap pertanyaannya itu akan mengisi dengan mekanisme atau dengan mekanisme penilaian yang berupa skala Likert. Jadi dalam skala Likert nanti orang yang akan mengisi kuesioner tersebut ya itu akan menjawab setiap pertanyaan ya. Masing-masing pertanyaan tersebut dengan skor paling rendah 1 atau bisa kita interpretasikan sebagai pernyataan sangat tidak setuju dan juga skor 5 untuk interpretasi jawaban sangat setuju. Kemudian data-data yang diolah, data-data yang diperoleh dari responden tadi ya, responden yang menjadi sampel tadi ya, akan kami hitung dan analisis dengan menggunakan aplikasi yang bernama Smart PLS ya. Nah, kemudian dari aplikasi Smart PLS itu akan kami menggunakan metode SAMPLS untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian tersebut ya. Oke, Bapak Ibu, sekian penjelasan atas proposal daripada eh, aplikasi yang bernama Control Tower yang digunakan oleh perusahaan atau PT XYZ. Ya, maafkan kalau misalnya kami tidak dapat mengungkapkan nama perusahaan yang sebenarnya karena ini merupakan rahasia daripada perusahaan yang bersangkutan ya sehingga kami tidak bisa membagikan ya. Pada intinya adalah aplikasi Control Tower ini sangat menarik karena dapat memudahkan para penggunanya yang selama ini atau bukan selama ini ya, atau sebelumnya itu harus bersusah payah dalam mengumpulkan data dari berbagai form Excel yang ada ya. Nah, di dalam aplikasi Control Tower ini ya datanya dikonsolidasi ke dalam satu platform. Sehingga ini sangat memudahkan dan menarik untuk diteliti untuk lebih lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu. Doakan kami ya agar penelitian ini dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih.